Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya perwaletan ya. Kebetulan ini saudara kita ini saya janji saya katakan sama saudara kita ini karena mengenai adanya bangunannya yang berbahasa sekat ya. Jadi ini Muhammad Sahrul ya. Terima kasih banyak Muhammad Sahrul karena ingin mau sharing lagi. Saya mau angkat saudara karena panjang pertanyaannya ini ya saudara ya. Panjang pertanyaannya ini saudara, pertanyaannya ini saya mau akan perjelaskan ya. Nah ini. Jadi ini yang saya mau jelaskan ini. Ini nama dia punya nama. Hanya saya tidak tahu daerah mana ini ya saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku karena saya harus membahas mengenai adanya ruangan di dalam ruangan RBW ini bahasa LAR ya. Ya, ini bahasa LAR ya. Jadi begini saudaraku ya, sebelumnya saya lanjut konten tutorial saya ini, tolong ditonton sampai habis supaya ada pembelajaran bisa kita petik namun sedikit, kita harus syukuri ya. Jadi terima kasih banyak saudara Muhammad Sahrul, mudah-mudahan sehat dan dimudahkan rezekinya di sana ya. Pertanyaan ini dia punya, saya bacakan saudaraku ya. Saya punya RBW ukuran 4x12 4 lantai tanpa minara, berarti istilahnya ini poit ya, poit. Minara itu poit ya, tanpa minara. Di bagian luarnya full stropon, berarti dia ini melapisi bahan peredam ya, karena di sini stropon untuk membelok sinar matahari, berarti dia ini sekat atau bahasa kata lainnya pailin ya, dia sekat karena ini membendung sinar matahari. Nah ini saudaraku ya. Di bagian dalam plon hanya ada sekat gantung, berarti itu plon itu berarti polos ya, sekat gantung. Ini yang sering saya bahas saudaraku ya, mengenai adanya sekat gantung. Ini nanti saya bahas ya. Terus lantai 3 dan 4 karena masih pemula jadi bingung. Saudara kita ini bingung ya. Ya ini saya mau jelaskan ya, mudahan saudara-saudara ini cepat mengerti sebentar ya. Mau bikin sekat yang seperti apa? Sudah on sejak tanggal 1 Januari. Berarti tanggal 1 Januari berarti menjelang 1 bulan ya saudaraku ya, berarti baru-baru. Dan sudah menginap 2 ekor burung. Nah, 2 ekor burung walet, saya tambahkan walet. Ini bagaimana bos guru? Apakah saya perlu untuk membuat sekat agar hasilnya maksimal? Mohon pencerahannya bos guru. Ya. Jadi terima kasih saudaraku. Ini mengenai dia punya bangunan saudara kita 4x12, berarti dia itu modelnya kayak terowongan. Dia memanjang 4 itu berarti agak mepet. Panjang 4 meter. Mohon maaf ya saya ulangi, panjang 12 meter, lebar 4 meter, 4 lantai ya. Berarti ini pertanyaan agak lumayan karena lengkap. Nah ini yang saya suka ini saudaraku ya, kayak gini enak dijelaskan secara mendetail. Terus cara untuk membetahkan burung walet itu, karena habitatnya walet itu dia itu suka berkoloni ya, suka berkoloni, suka ngumpul. Istilahnya populasinya kita harus gimana caranya supaya kita pacu ke depannya. Jadi saudara yang mau, saudara kita ini Muhammad Sahrul, tolong ambil langkah cara melakukan di dalam ruangan RBW saudara. Jangan adakan sekat gantung saudaraku ya. Ya ini menurut takaran saya. Menurut takaran saya ya. Kecuali saudara kita yang di luar itu kan ada yang adakan juga sekat gantung dari atas dan ada juga sekat dari bawah lantai ke atas, berarti sekat setengah. Jadi kalau menurut saya saudaraku ya, lebih baik kita adakan sekat full ya, LAR full ya, supaya waletnya itu tidak ada kendala nanti karena patah ujung-ujungnya kalau walet sudah padat. Karena kalau gantung biasa itu sekat itu biasa nabrak. Apalagi kalau anak baru mulai belajar terbang. Nah itu yang kita hindari ya. Kalau biasanya kalau anak itu kalau masih kecil biasa
Apalagi kalau ada kolang di bawah. Biasanya kalau ada kolang itu biasa, kalau tidak ada pelapis kolang itu semacam kayak rang itu, yang rang plastik, biasa itu kanakan itu biasa jatuh di kolam, di air. Apabila yang belum terlalu mahir terbang, biasa kanakannya itu biasa mati, ya. Jadi kita hindari itu, saudaraku ya. Nah, jadi itu yang kita harus, langkah-langkah yang kita harus penuhi, saudaraku. Adakan sekat, karena ini sekat ini dia punya lebar hanya mepet. Berarti kita ambil 3 meter 20 atau 3 meter 10. Berarti kita kosongkan, saudara, ini kita kosongkan itu dari arah. Tapi saya lihat ini, saudaraku, lubangnya ini tidak ada dia tulis di sini apa dia gunakan lubang langsung dari atas ke bawah atau sirsak. Nah, kalau saya lihat tidak ada di sini lubang langsung. Kan ini 4 lantai. Jadi oke lah, saya ambil setelahnya lubang langsung dari atas, lantai 4, lantai 3, lantai 2 sampai lantai 1. Ya, istilahnya dia punya lubang itu langsung turun. Berarti kita sekat itu jangan sekat gantung ya, saudaraku ya, sekat pull. Kan saya pernah jelaskan sekat pull. Nah, itu sekat pull mulai dari lantai sampai di plak. Istilahnya plak di atas sirip, tempatnya walet menggantung itu papan, sekat pull. Tetapi pesan saya, saudaraku ya, jangan menggunakan traples. Karena kalau traples itu ada aroma bau, ada hawa bau, aromanya itu ada kandungan zat kimianya, pedis. Walet biasa tidak tahan biasa itu. Nah, jadi kan banyak itu yang bisa kita gunakan, saudaraku, semacam kayak semacam karpet warna hitam atau semacam kayak ini papan, bisa juga papan ya. Nah, kalau batu kan banyak lagi banyak lagi ditelan biaya toh kalau batu. Jadi kita cukup gunakan semacam ini, hanya membendung sinar matahari. Nah, gitu pun juga adanya walet. Yang kita hindari itu gimana caranya supaya walet itu aman dan pantulan sinar matahari masuk di dalam ruangan RBW itu tidak akan tembus masuk. Karena itu sekat itu gunanya, sekat itu khusus membendung pantulan sinar matahari ya, saudaraku ya. Jadi usahakan kita itu sekat pull dari lantai ke atas, dan kita ambil itu, kita tutup itu 3 meter 10 sampai 3 meter 20. Berarti yang perai masuknya kan walet kan membelok ya, apakah membelok kiri atau membelok kanan. Jadi kita ambil itu, saudara, kita ambil itu sekitar 90 sampai 80. Itu yang polos. Nah, terus yang bagian bawah itu kita bisa tutup sekitar 40 cm. Nah, kita tutup 40 cm, saudaraku ya. Jadi paham maksud saya, apa yang saya maksud? Itu kan kalau polos di bawah itu berarti kalau kita masuk di dalam ruangan RBW itu, di dalam tempat ruangan walet, kita melangkah, kita ambil 40 cm. Nah, kita tutup dari bawah, dari lantai. Papan itu ukurannya, papan kan 20-an ya, kalau tidak salah kan banyak ukuran papan juga. Kita ambil 40 cm, kita tutup kayak tingginya kolam. Ya, itu saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu, saudara, karena ini burungnya ini saya lihat ini kan baru ada 2 ekor burung walet. Berarti ya termasuk ini 1 Januari. Berarti ini masih lambat, saudara. Ya, termasuk disyukuri karena ini baru belum cukup 1 bulan ya. 1 Januari. Nah, ini Januari apa bulan 2004 atau 2003. Nah, kalau 2004 berarti ya agak lumayan karena belum cukup 1 bulan. Tetapi kalau 2003 kan ada di sini tahunnya hanya di sini 1 Januari. Tanggal 1 Januari, nah, dan sudah menginap 2 ekor. Nah, saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan ini 1 Januari ini bulan 2004 berarti itu ya tidak jadi masalah karena ini belum cukup 1 bulan sudah ada nginap. Ya sebenarnya itu kalau standar itu kalau bangunan walet itu bagus
itu cepat menginap burung. Apalagi ini 4 lantai, jajahannya burung masuk ke bawah itu luas, panjang, karena dia 12, hanya ya lebarnya itu ya kurang lebar. Jadi itu langkah-langkah yang kita ambil saudaraku, gimana caranya supaya burung walet itu bisa betah di dalam. Apabila dia bisa bermanuver di dalam ruangan RBW mulai dari lantai 4 sampai turun lantai 3, 2, dan 1, mudah-mudahan bisa cepat dia kuasai. Ya, pesan saya saudaraku ya, apabila kalau saya itu tayang konten selalu ada bahasa kelembaban dan suhu, begitupun juga mengenai adanya pantulan cahaya. Ya, itu yang kita bendung semua. Itu suhu, usahakan suhunya itu bisa terpenuhi. Nah, kan sering saya jelaskan itu, makanya selalu saya katakan ikuti konten saya saudaraku ya, karena lengkap di situ mengenai adanya ukurannya suhu, begitu juga kelembaban. Karena suhu itu datangnya dari udara, angin, lewat di ventilasi dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Tetapi kalau kelembaban itu asalnya dari air dingin ya. Apabila kelembaban dengan suhu sudah bersatu, walet cepat berkoloni, cepat berkembang biak di dalam ya. Jadi terus lanjut dari itu saudaraku, tolong ini Muhammad Sahrul, itu langkah yang kita adakan tadi. Kalau menurut takaran saya saudaraku ya, saya adakan itu sekat pool ya. Sekat pool. Kalau ini mengenai adanya tadi di sini ada, saya lihat ini styrofoam, ini bagus, sudah bagus karena itu termasuk peredam panas ya. Luarnya pakai full styrofoam. Ini bagus. Mudahan cepat dihuni walet ini. Terus bagian di dalam itu mengenai sekat di dalam, saudara, apakah kita mau bikin semacam sekat-sekat kamar di dalam ya, tergantung dari saudara. Kalau saya itu tidak usah kita adakan sekat bagian dalam ya. Tetapi kalau saudara mau mengadakan sekat bagian di dalam ya, saya tidak bisa juga larang, istilahnya lar ya. Lar. Jadi terus terang saudaraku ya, itu saya pesan saya kalau baru pemula, karena kalau memang ini 1 Januari bulan 2004 berarti baru pemula. Jangan selalu dimasuki ruangan RBW-nya. Apabila selalu kita masuk di dalam RBW itu berarti sangat fatal bagi walet. Kenapa saya katakan fatal bagi walet? Karena masih walet baru. Karena ini belum populasi, ini belum populasi. Masih walet liar yang masuk di dalam. Beda kalau sudah bertahun-tahun itu sudah populasi, istilahnya 5 bulan ke atas. Itu sudah ada kanakan kalau burungnya cepat nginap, cepat tinggal ya. Ini masih burung liar yang masuk, berarti belum bahasa populasi. Terus langkah itu yang saudara kita ambil itu sekat. Kalau kita adakan sekat di dalam, diusahakan itu kita ikuti arahnya itu LMB, lubang masuknya burung walet ya. Kita ikuti, karena di situ di lubang LMB-nya itu istilahnya kan ini kan saudara kita ini tidak pakai poit, istilahnya minara kan sama, minara, pos, monyet, poit, semua sama, hanya bahasa-bahasa beda bahasa-bahasanya. Ada juga mengatakan posnya di atas ya, ada juga monyet-monyetnya, ada juga mengatakan rumah-rumahnya, ada juga ya bahasanya poit ya. Itu ini saya lihat langsung, berarti kita sekat di situ ya. Sudah bagus ini saudaraku, karena kita sudah belokkan itu pantulan cahaya, kita sudah belokkan. Sisa gimana caranya supaya kita sekat lar ya. Karena lar itu lubang masuk ruangan, sekat lar istilahnya ya. Itu kata singkatannya, kepanjangannya tadi itu lar. Lubar antara apa? Lar itu lubang antara ruang. Itu. Jadi terus saudara harus bikin kolam di dalam. Kalau tidak menggunakan mesin kabut. Terkecuali saudara menggunakan mesin kabut, sisa kita pamannya kolamnya berapa ukurannya. Kalau ukuran kolam yang kita gunakan 4 kali lebar itu panjang, maksud saya lebar itu 4 meter, panjangnya 12, berarti kolam yang kita pasang di dalam, ukuran itu kolam
2,5 meter kali 3 meter. Bisa juga 3 kali 3. Itu kolam. Ya, panjang kali lebar, ketinggian itu 40 cm. Nah, terus saudara harus ambil tanah liat. Ya, ambil tanah liat, apa tanah sawah bisa, tanah yang biasa dibikin, dicetak itu batu bata, batu merah, itu yang kita gunakan. Ya, kita pasang di dalam di kolam. Setelah kolamnya sudah selesai dipasang, istilahnya dibikin sama tukang. Nah, gitu saudaraku ya, karena ini kan sudah aktif. Kalau memang gunakan kolam, kita ambil tanah liat saudara ya, karena itu tanah liat itu dingin. Ibaratkan kayak apa ya, kayak gumbang, apa ya istilahnya ya. Nah, itu dingin itu. Karena itu bukan dari semen, itu tanah dingin. Nah, kita ambil itu tanah liat, kita sekitar 3 cm. Kalau kita turunkan di bawah kolam ya, nah itu 3 cm itu ketebalannya. Ya. Setelah itu nanti kita isi air. Ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya tadi itu. Jadi itu tadi ukurannya, saya ulang ya, ukuran yang kita ambil kolam di dalam. Kalau 4 kali 12, lebar 4 meter, panjang 12 kali 4 lantai. Hanya ini tidak ada juga pertanyaan di sini saudaraku. Ya, pertanyaannya seharusnya ada di sini, berapa ketinggian dari lantai ke plak. Ini hanya ketinggian lantainya, 4 lantai. Seharusnya di situ panjang kali lebar kali panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa antara jarak lantai ke plak. Ini tidak ada di sini. Jadi saya tambahkan ya. Terkecuali saudara menggunakan mesin kabut, karena mesin kabut kan bermacam-macam, dia punya merek. Ada Messmaker, ada F600, ada humidifier. Jadi terserah, sisa kita atur nanti gimana caranya, karena ada itu kita itu sisa belikan timer ya kalau kita menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin di dalam ruangan RBW, ruangan walet. Ya, sisa kita di situ atur waktunya, atur waktu on off. Satu, kalau menggunakan mesin pengabut saudara, usahakan itu 1 jam menyala, 2 jam mati. Ya. Jadi kita nyalakan, kita aktifkan itu mesin kabut. Kalau saudara gunakan mesin kabut jam 10, ya jangan jam 9, karena kalau di dalam ruangan RBW itu jam 9 itu belum panas. Sebenarnya itu jam 10 sebenarnya belum terlalu panas. Nanti di jam 11, karena itu kan masih ada hawa di dalam itu. Agak-agak masih dingin, ya, masih sejuk. Tetapi ya lebih bagus kalau kita aktifkan jam 10, mati itu off itu saya ulang ya saudaraku ya, kalau on menyalanya itu jam 10 sampai jam 11, berarti 1 jam ya. Kalau off berarti mati itu jam 11, 12, jam 1, berarti 2 jam ya. Nanti menyala lagi karena matinya menyalanya tadi itu jam 10, saya ulang ya, jam 10 menyala sampai jam 11. Nah, sampai jam 11. Berarti dia mati jam 11 ke jam 12 sampai jam 1. Di jam 1 lagi nanti baru menyala lagi. Berarti 1 jam menyala, 2 jam mati. Begitu terus sampai 5 kali menyala dalam 1 hari. Nah, kalau tidak salah itu sampai jam 8 ya. Nah, itu. Kalau menggunakan mesin kabut. Beda kalau Messmaker ya. Humidifier kan beda itu, semacam F600, tergantung dari saudara ya. Nah, itu sisa kita bisa mendeteksi bagian di dalam, gimana caranya supaya itu hawanya bisa kita tahu ya. Karena kalau saudaraku di dalam ruangan RBW, saya tidak pakai lagi itu termometer. Yang mana saya maksud termometer itu alat pengukur suhu, mendeteksi ukurannya suhu, berapa ukuran suhu itu, apa sudah dia dapat itu ukurannya. Nah, kalau kelembaban itu air ya, saya enggak apa-apa saya angkat. Karena di sini ada juga pertanyaannya mengenai berapa ukurannya, enggak apa-apa, karena ini mengenai saya rangkum ini mengenai pertanyaan saudara kita. Ukuran kelembaban itu standar 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang disuka walet, yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam. Nah, itu suhu kelembaban, maksud saya kelembaban ya. Nah, kalau suhunya itu udara
itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu saudara-saudaraku ya. Jadi itu yang kita tadi gimana caranya supaya bisa bersatu antara kelembaban dan suhu udara. Baru itu dirasakan walet. Itu yang diinginkan walet. Karena walet itu sangat-sangat itu cerewet. Cerewet itu walet. Gampang-gampang susah, susah gampang. Nah, tergantung dari saudara. Nah, jadi saya sudah perjelaskan tadi secara berdetail. Bisa saudara yang mencerna gimana caranya supaya saudara bisa melakukan langkah-langkah yang apa yang saya katakan tadi ya. Nah, siapa tahu kalau ada saudara juga itu ada teman-teman di luar konsultan yang tidak apa-apa kita ambil pendapatnya juga. Sisa kita gimana caranya ya, padukan dengan saya punya pendapat. Tidak jadi masalah ya. Nah, kan masing-masing manusia itu punya kurang dan lebihnya dan lebih dan kurangnya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kita harus betul-betul itu konsisten bagian di dalam dorongan RBW. Nah, selalu ada bahasa saya itu bahasa filosofi. Seandainya Walid berbicara, kalau di situ dingin, saya akan tinggal di situ sampai saya akan berkembang biak, berkoloni dan bikin saran. Itu bahasa filosofi saya ya. Seandainya Walid berbicara, tetapi karena ini Walid ini, sisa kita akan mendalami. Karena saudara kalau sudah terjun di dunia Walid itu berhasil atau tidaknya, tidak atau berhasilnya, berarti kita sudah harus betul-betul terjun itu harus perlu memahami di perwaletan ya, perlu memahami perwaletan karena walet itu ibaratkan apa ya, itu yang bahasa saya tadi saya ulangi ya, susah-susah gampang ya. Walet itu peka dan begitu juga bersahabat. Nah, peka dan sensitif sekali itu walet. Kalau dia tidak suka itu, jangan harap mau tinggal. Kenapa saya mengatakan saya katakan kalau walet itu dia tidak suka, biar kita apakan dia akan pergi. Dan kebalikannya, apabila walet itu suka bagian dalam, biar kita usir keluar akan datang kembali kalau kita keluar dari tempatnya. Beda. Makanya saya pernah katakan saudaraku, kalau walet itu sudah beradaptasi di dalam ruangan RB saudara, sampai mati pun itu tidak akan ditinggalkan kalau walet. Pernah saya utarakan itu mengenai adanya penggantian papan sirip saudara ya. Ya pernah saya, jadi tidak usah saya terlalu panjang lebar mengenai bahasa itu yang mengenai penggantian, karena sudah ada saya bahas. Sisa kita ikuti konten tutorial saya yang lalu ya. Kan ini saya membahas ini hanya adanya sekat, tapi perlu saya rangkum semua kan saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, usahakan optimalkan semua ya bagian di dalam ya. Nah, itu semua yang diinginkan walet, yang dibutuhkan walet, supaya waletnya itu cepat beradaptasi. Ibaratkan kayak magnet ya. Nah, ibaratkan magnet itu dia menjauh datang lagi, ditarik lagi karena adanya di dalam ruangan RBW itu menunjang bagi walet. Nah, jadi itu tadi saya katakan tadi, walet itu sensitif, peka. Begitupun juga itu bersahabat. Kenapa saya mengatakan walet bersahabat? Kalau sudah kita buka saran, walet sudah lama ditinggal di dalam, itu walet biasa bertengker di bahu kita. Saya sering begitu saudaraku. Kalau saya buka saran itu di dalam, atau anggota saya buka saran, biasa bertengker di dia punya bahu. Iya, itu walet gitu. Nah, termasuk jinak itu walet. Tetapi kalau walet baru yang masuk, kita selalu ganggu, keluar masuk, tidak usah keluar masuk. Walet yang keluar masuk bukan kita. Ada saatnya nanti kita bosan sendiri masuk. Kenapa saya katakan bosan sendiri masuk? Apa yang kita inginkan adalah sarang ya. Nah, kalau banyak saran itu nanti bosan sendiri saudaraku ya. Apalagi kalau sudah masuk panen per 2 minggu, tidak usahlah dulu, bulan-bulan dulu. Capek sendiri nanti itu buka sarang di dalam. Tidak usah dulu bahasa per 1 kilo 2 kilo, cukup on-ons dulu. Capek itu saudaraku, apalagi kalau tinggi ya. Nah, dari plak ke lantai itu tinggi itu, jelas kita itu ya naik turun di kasteleng. Nah, jadi tergantung saudara ya menyikapi gimana caranya supaya kita itu istilahnya konsisten bagian di dalam ruangan RBW, supaya waletnya itu bisa aman. Nah, bisa aman, bisa cepat tinggal juga. Begitupun juga burung yang walet liar yang belum ada rumahannya di luar. Nah, mudah-mudahan bisa dia tarik masuk, karena ini baru berapa? Baru 1 ya, baru 2 ekor. Jadi mudah-mudahan ini 2 ekor akan tambah nanti 20. Ya, 20 akhirnya nanti 200 dan seterusnya. Ya, nah, mudah-mudahan saudaraku ya.
Sabar ya, itu saja. Kalau kita terjun di dunia wallet itu mesti punya namanya tantangan, rintangan, hambatan ya. Kenapa saya katakan di mana ada usaha perwaletan tidak ada saudara kita langsung berhasil. Semua melewati namanya itu tadi yang saya katakan ya, cobaan, tantangan, rintangan, dan hambatan. Dan satu yang kita harus kuat di situ dan berat kita hadapi. Yang mana yang saya katakan yang berat saya hadapi saudaraku adalah faktor kesabaran. Karena itu wallet itu sangat-sangat menjenuhkan, membosankan. Karena itu adanya penasaran. Banyak sekali saudara kita, selalu saya itu kupas dalam konten saya. Baru dulu 1 bulan masuk lagi lihat, apa ya mau dilihat di dalam. Ya, sabar. Belum apa-apa masuk lagi. Itu selalu dipikiran. Karena kenapa saya katakan begitu saudaraku? Karena saya pernah alami, jadi saya bisa mengangkat. Ibaratkan saya pengalaman dulu baru teori. Biar kalau di sekolah dulu teori baru pengalaman. Saya tidak. Saya rasakan dulu baru saya angkat melalui pembicaraan saya. Gimana caranya supaya bisa saudara kita paham. Nah itu ya. Sama nih sekat ini. Sekat ini pernah saya lakukan ini sekat. Ya pernah saya lakukan. Hanya saya tidak bisa komplain saudara kita yang di luar yang adakan sekat. Tidak jadi masalah. Saya tidak salahkan juga. Hanya takaran saya yang saya lakukan. Ya, semua bagus, semua bagus. Sekat atau tidaknya, tidak atau sekatnya semua bagus, tergantung dari saudara. Yang penting saya paparkan apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan semenjak saya terjun di dunia perwaletan. Karena dunia perwaletan itu sangat-sangat rumit. Sangat-sangat rumit ya. Jadi saudara itu harus sabar menghadapi namanya wallet. Ya, bukan tidak segampang itu. Seakan-akan kita itu membelahkan telapak tangan. Bukan daun talas saudaraku ya. Ya, kita itu sabar. Di mana saya ulangnya, di mana ada usaha, semua butuh namanya cobaan. Semua butuh namanya cobaan. Kalau tidak mau dicoba saudaraku jangan hidup. Sama, kalau tidak mau mati jangan hidup. Sama itu. Semua berpasang-pasangan. Ada cobaan pasti ada namanya kesabaran. Dan itu yang paling sulit dihadapi, itulah kesabaran. Banyak orang bersabar, bahasa bersabar, tapi di mulut saja saudaraku. Di dalam hatinya itu belum tentu bersabar. Dia bilang, saya sabar ini. Sudah berapa bulan ini, tapi seandainya ada saran di dalam. Bukan sabar namanya itu. Di mulutnya bersabar, tapi di hatinya tidak sabar. Sama itu syukur. Syukur itu saudara saran itu jadi sekitar 5-4 di dalam. Tapi seandainya tambah lagi 10. Jadi itu saudaraku yang mau maaf ini karena ini satu pencerahan buat saya. Saudaraku yang menghadapi namanya dunia wallet betul-betul harus ada kesabaran ya. Kita betul-betul itu istilahnya doa. Tapi jangan berdoa saja saudaraku, tidak mungkin itu berdoa di situ di tempatnya langsung turun namanya uang. Karena sarang wallet itu adalah pencetak uang. Bahasanya itu pencetak uang. Kenapa saya katakan pencetak uang itu wallet? Karena itu wallet bikin sarang, itu sarang nanti kita panen baru kita jual, itu jadi uang saudara-saudara ya. Banyak teman-teman kita itu saya ini mau membangun RBW, pikirannya langsung ke sarang. Jangan dulu, karena banyak pertanyaan saya angkat saudaraku. Dia mau banyak sarang sedangkan populasinya dia tidak utamakan. Gimana caranya banyak sarang kalau populasinya kurang? Maksudnya itu gimana kira-kira? Terbalik itu. Terbalik. Kira-kira bisa jadi sarang banyak kalau sedikit wallet. Nah, memang tujuan kita itu adalah sarang. Kita mendirikan namanya bangunan rumahan wallet RBW itu adalah kita itu menginginkan namanya sarang. Tetapi diutamakan dulu koloninya wallet, populasinya wallet. Kalau populasinya wallet banyak itu sebab itu dibikin sarang. Tetapi kalau walletnya sedikit, gimana caranya mau panen per kilo? Ya. Jadi kalau saudaraku itulah tadi saya angkat ini mengenai pertanyaan saudara-saudara kita ini karena panjang pertanyaan saudaraku panjang. Ini agak panjang dan ini saya janji saya akan jawab pertanyaan saudara. Insya Allah tunggu hari, tanggal dan jam. Ya, saya tayang itu video saya tayang saudara itu jam 7.30 bagian Sulawesi. Nah itu kalau di daerah Jawa kan berbeda 1 jam ya saudara, tidak salah. Jadi ikuti konten tutorial saya, mudah-mudahan ada pembelajaran kita bisa petik, ada hikmah
dan bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada. Jangan lupa saudara ya, kalau kita di dunia walet, satu pesan saya ya, jangan selalu dimasuki di dalam ruangan RBW, dan itu paling fatal itu walet, apalagi walet liar. Lebih-lebih kalau bagi pemula. Kan ini saudaraku ini, ya ini tanggal 1 Januari, hanya tidak ada tahunnya di sini, jadi saya tidak tahu apakah Januari bulan 2003 atau Januari 2004. Tapi mudah-mudahan ya Januari 2004, saudara, berarti belum cukup 1 bulan. Tapi alhamdulillah karena sudah ada walet yang nginap 2 ekor. Ya, mudah-mudahan kedepannya nanti ada perubahan, bisa kita itu mengambil langkah tadi itu secara perlahan-lahan ya. Semua optimalkan di bagian dalam saudaraku ya. Ya, semua apa yang saya katakan tadi sisa kita lakukan di lapangan, begitupun di dalam ruangan RBW saudara masing-masing. Ya, tanpa terkecuali. Nah, dan saya pernah katakan, namun bukan saudara yang bertanya melalui dari kolom komentar, bisa nonton juga. Siapa tahu teman-teman yang lain itu pasti ada yang kita cari di situ. Pasti ada isi pembicaraan saya, pembahasan saya, pasti ada yang kita cari di situ kalau di dalam ruangan RBW. Karena saya rangkum. Nah, makanya biasa ada saudara itu bertanya. Ada jawaban. Bang, konten itu singkat, padat dan jelas. Hah, gimana caranya mau singkat, padat dan jelas, sedangkan pertanyaannya saudara kita di sini 1 lembar. Ya, saya juga suka itu ngonten kalau singkat, padat dan jelas. Baru A, B, C langsung saya tutup. Tapi gimana saudara yang bertanya itu, yang tunggu pertanyaan tidak lengkap, mau dipat-patkan. Saudaraku ya, jadi beda-beda. Mohon maaf saudaraku ya, ini hanya humoris. Ya, jadi saudara kita di lapangan itu mudah-mudahan kita itu bisa mengambil hikmahnya ya. Itu. Jadi oke saudaraku, itulah tadi pembahasan yang saya angkat melalui dari konten tutorial saya, dan pertanyaan saudara itu saya sudah clearkan, saya sudah dealkan. Jadi sisa saudara kita ini Muhammad Sahrul lakukan apa yang saya katakan tadi, sekat pool ya, sekat pool. Ya, itu mengenai kamar-kamar di belakang ya, terserah saudara apa mau kita kamar-kamar di belakang atau tidak. Kalau saya itu lebih baik plong, karena ada pertanyaan di sini plong, lebih bagus itu. Cukup bagian di situ tadi yang kita itu jalan masuknya burung sudah membelok itu sudah bagus. Hanya di sini sekatnya ini gantung. Usahakan pool saudaraku ya. Lebih bagus itu kalau pool. Walet juga itu bisa bersarang di atas. Karena walet itu saya punya di rumah itu di tembok itu bersarang. Pernah saya katakan saudaraku ya, pernah saya katakan. Nah, hanya kalau saya terlalu mengkaji membahas lagi mengenai itu panjang lagi pertanyaan saya. Jadi cukup sampai di sini saudaraku. Nanti lain luang waktu kalau ada kesempatan kita sama-sama panjang umur sambil mendoakan. Itu tadi kita lakukan saudaraku ya. Ya. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaan saudara kita ini, saya sudah jawab secara mendetail. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, karena saya adanya manusia biasa. Saya adanya gini. Apa yang saya katakan itu yang saya rasakan, dan perjalanan hidup saya semenjak saya mengenal namanya dunia walet. Dan itu yang saya rasakan, itu yang saya keluarkan untuk saudara. Mudah-mudahan saudara ilmu yang saya rasakan, ilmu yang saya selama saya di dunia walet, mudah-mudahan saudara bisa mengalir ke saudara ya, maksud saya ya, seperti teman-teman kita yang sudah merasakan hasilnya. Bukanlah seakan-akan, tetapi perjuangan saudara selama bertahun-tahun itu lenyap tiba-tiba kalau Anda sudah berhasil, karena sudah mencapai apa keinginan Anda, sudah mencapai namanya ijazah. Berapa lama berjuang di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berapa tahun, berapa lama perjuangan, berapa lama kita bersabar, berapa biaya yang ditelan di situ ya. Tetapi kalau saudara sudah mencapai apa keinginan saudara, itu adalah ijazah, dan itu ijazah hanya kertas selembar. Yang kita cari di situ, yang kita cari adalah itu tanda tangan, itu yang berjasa. Begitupun juga walet ya. Oke saudaraku, jadi mohon maaf ini, saya ulangi lagi, mohon maaf ini
Mudah-mudahan saudara kita itu sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Hanya Allah yang sempurna.